Waktu datang ke Bahrain, saya mampirlah ke rumah seseorang, ternyata perempuan penghuninya dengan anak banyak, laki-laki, budak banyak, begitu, dan hartanya luar biasa banyak. Jadi pengusaha sukses perempuan sukses. Jadi entrepreneur yang luar biasa, bisnismen. Kata beliau, Sayyidina Muslim bin Yasar, waktu saya kunjung di rumahnya yang begitu besar, melihat karyawannya banyak, hartanya banyak, mukanya murung, sedih mukanya. Enggak ada gembira-gembiranya mukanya. Begitu. Enggak ada gembiranya. Mukanya sedih, murung. Padahal perusahaannya lagi maju. Saudara, ketika Sayyidina Muslim bin Yasar bertanya begitu, si ibu ini menjawab, ada kepengenan saya. Apa kepengenanmu? Kalau suatu saat ente main lagi ke Bahrain, jangan sungkan main ke rumah saya. Begitu. Jangan sungkan. Insya Allah saya jamu. Jangan takut. Main aja. Kalau kemari. Itu keperluan saya. Ketika ditanya. Artinya ini perempuan yang soleha. Begitu. Luar biasa. Maka kata Sayyidina Muslim bin Yasar, saya pun pergi dari rumah si ibu itu. Lama sekian tahun saya tidak berkunjung ke kota Bahrain, ke negeri Bahrain. Saya nggak berkunjung. Jadi setelah sekian tahun saya lewat ke negeri Bahrain. Saya ingat sama ibu itu, maka saya pun datang mampir ke rumahnya. Yang tadinya rumahnya dijaga oleh security banyak, orang kaya, budak ada. Maka saya nggak lihat barang seorang pun. Kalau bahasa kita orang sepotong aja ora ada. Kagak ada orang di rumah tuh, di pintu yang jaga nggak ada, nggak ada orang, sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa rawa Utsman bin Abdul Hamid bin Lahiqin an abihi an jaddihi an Muslim bin Yasarin, dan telah meriwayatkan oleh Utsman bin Hamid, benar ya? Telah meriwayatkan oleh Utsman bin Hamid bin Lahiq dari abahnya Utsman, yaitu Abdul Hamid, an jaddihi dari kakeknya Utsman, yaitu Lahiq, an Muslim bin Yasarin daripada Muslim bin Yasar. Qala berkata Muslim bin Yasar, qadimtu ilal Bahraini, aku datang ke negeri Bahrain. Fa'adhafatni imra'atun, maka menjamu, nyuguhin tamu akan daku oleh seorang perempuan.
laha banuna, bagi perempuan itu ada anak laki-laki, waraqiqun dan budak, wa malun dan harta, wa yasarun dan kekayaan. Fakuntu aroha mahzunatan, maka adalah aku yaitu melihat oleh aku akan perempuan itu mahzunatan akan bersedih. Falamma kharajtu min indiha, maka tatkala aku keluar dari sisi perempuan itu, qultu laha, maka berkata oleh aku kepada perempuan tersebut, alaki hajatun, apakah ada bagimu yaitu hajat? Qalat, berkata perempuan itu, na'am, ya, saya punya hajat. In anta qadimta baldatana hadihi an tunzila alayya, jika engkau datang oleh engkau pada negeri kami ini, yaitu bahwa kau singgah atasku, fagibtu anha kada wa kada sanatan, maka aku menghilang dari perempuan itu sekian dan sekian tahun. Summa ataituha, kemudian aku datang pada perempuan itu. Falam ara bibabiha insiyan, maka tidak melihat aku pada pintunya perempuan itu akan manusia. Fasta'dzantu 'alaiha, maka meminta izin oleh aku 'alaiha, atas perempuan tersebut. Faidan hiya dhahikatun masruratun, maka tiba-tiba adapun dia perempuan itu tertawa lagi gembira ria. Qultu laha, berkata oleh aku kepada perempuan itu, ma sya'nuki, yaitu apa adapun kelakuanmu? Qalat, berkata perempuan tersebut, innaka, sesungguhnya engkau muslim, lamma ghibta anna, yaitu tatkala menghilang engkau dari kami, lam nursil fil bahri syai'an illa gharaq, tidak mengirim oleh aku pada lautan akan sesuatu melainkan tenggelam. Wala fil bari, dan tidak pada daratan syai'an akan sesuatu, illa ataba, kecuali rusak oleh sesuatu itu. Wa dhahabar raqiqu, dan hilang oleh budak, wa matal banunu, dan banuna, dan mati oleh anak laki-laki. Faqultu laha, maka berkata oleh aku kepada perempuan itu, yarhamukillahu, moga-moga memberi rahmat padamu oleh Allah. Ra'aituki mahzunatan fi dalikal yaumi wa masruratan fi hadal yaumi, aku melihat akan kamu akan bersedih pada hari itu dan gembira pada hari ini. Faqalat, maka berkata perempuan itu, na'am, ya, inni lamma kuntu fihi min sa'atid dunya khasyitu an yakunallahu qad ajjala hasanati fid dunya, sesungguhnya aku tatkala ada oleh aku padanya
daripada hari itu, daripada keluasan dunia, maka khawatir oleh aku akan bahwa ada oleh Allah qad ajjala, yaitu sungguh menjegerakan oleh Allah hasanati, akan kebaikan-kebaikanku fid dunya, di dunia. Falamma dhahaba mali wa waladi wa raqiqi, maka tatkala telah hilang hartaku, anakku dan budakku, rajautu an yakunallahu, aku berharap akan bahwa ada oleh Allah qadid dakharali, yaitu sungguh menyimpan oleh Allah bagiku, indahu, di sisi Allah, khairan, akan kebaikan. Fafarihtu, maka gembira oleh aku. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, bab kita masih berbicara pentingnya sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan demi kesulitan yang amat sangat luar biasa. Mereka bersabar dalam menghadapi kesulitan itu. Pada akhirnya Allah beri titik terang, kelapangan karena kesabaran. Bahkan para salafus salih tempo dulu, kalau mendapatkan kesulitan hidup, mereka senyum, girang. Kenapa? Berharap ganjaran pahala besar dari Allah dengan kesulitan itu. Jadi para salafus soleh itu kalau mendapatkan kesulitan, kesulitan itu musibah kecil. Musibah besar bila kita menggerutu, bila kita ngelamunin, depresi, stres berat, mengeluh, lebih gede musibahnya, sebab hilang ganjaran besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka kalau ngadepin kesulitan, mereka girang. Orang dulu kalau menghadapin kesenangan, mereka sedih. Beda dengan kita. Kalau kita ngadepin kesulitan, stres, begitu ngadepin kesenangan, gir. Bedanya kita dengan salafus soleh. Jadi kalau salafus soleh menghadapi kesulitan gembira, itu salafus soleh. Yang kedua ada salatus salah. Jadi salah tuh salah. Begitu ngadepin musibah, stres, gelas pecah, kita ngamuk, balik juga kagak. Kalau ngamuk jadi utuh aja, alhamdulillah, kan kagak. Itu begitu. Jadi salafus saleh itu kalau ketemu kesulitan senang. Karena ganjaran yang ditawarkan oleh Allah besar. Ini lagi cerita orang dulu. Tujuannya supaya orang belakangan mengambil ibrah dan pelajaran. Gitu. Ini mau bercerita. Cerita betapa orang dulu ngadepin kesulitan itu kalau ngadepin kesenangan sedih. Ini mau dongeng yai kita mau dongeng kasus dan kisah nyata yang dialamin oleh seorang tabi'in besar namanya Muslim bin Yasar.
seorang tabi'in. Ini mau dongeng, cerita, kisah nyata, perilaku orang dulu kalau ngadepin musibah senyum. Kalau mau menangis di bawah rintikan hujan, sehingga orang sangka kena air hujan, tidak kelihatan kalau dia menangis. Enggak kayak kita. Kalau kita duit banyak, kita bisa petang-peteng nongkrong di mall, Gandaria City, Permata Hijau, ITC-nya, foto lagi, makan di mana, begitu. Enggak ada duit, ngumpet aja di rumah. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Begitu. Ini cerita dari Muslim bin Yasar. Kata beliau, saya pernah datang ke negeri Bahrain. Kan negeri Teluk nih. Teluk Bahrain tuh. Begitu. Ada Kuwait, ada Bahrain, kan begitu. Saya pernah datang ke negeri Bahrain, kata Sayyidina Muslim bin Yasar. Waktu datang ke Bahrain, saya mampirlah ke rumah seseorang, ternyata perempuan penghuninya dengan anak banyak, laki-laki, budak banyak, begitu, dan hartanya luar biasa banyak. Jadi pengusaha sukses perempuan sukses. Jadi entrepreneur yang luar biasa, bisnismen. Kata beliau, Sayyidina Muslim bin Yasar, waktu saya kunjung di rumahnya yang begitu besar, melihat karyawannya banyak, hartanya banyak, mukanya murung, sedih mukanya. Enggak ada gembira-gembiranya mukanya. Begitu. Enggak ada gembiranya. Mukanya sedih, murung. Padahal perusahaannya lagi maju, sukses, dagangannya laku pesat, orang karyawan banyak, budak banyak, harta banyak, tapi dia sendiri sedih. Akhirnya saya setelah mampir itu, kata Sayyidina Muslim bin Yasar, saya pun akhirnya keluar, pulang dari rumah perempuan pengusaha itu. Maka sebagai ucapan terima kasih dijamu sebagai tetamu orang yang mampir sebentar, lalu disuguhi makanan yang luar biasa, begitu. Maka saya pengen balas jasa. Kata Sayyidina Muslim bin Yasar, bilang sama perempuan itu, alaki hajah, Bu, apakah perlu bantuan? Anda punya keperluan enggak yang perlu dibantu oleh saya? Begitu. Sebagai ucapan terima kasih, mampir dihormati. Saudara bukan apa bukan, tapi dihormati luar biasa. Ibu ini punya keperluan enggak? Ada enggak yang ibu pengenin? Begitu. Saudara, ketika Sayyidina Muslim bin Yasar bertanya begitu, si ibu ini menjawab, ada kepengenan saya. Apa kepengenanmu? Kalau suatu saat ente main lagi ke Bahrain, jangan sungkan main ke rumah saya. Begitu. Jangan sungkan. Insya Allah saya jamu. Jangan takut. Main aja. Kalau kemari, itu keperluan saya. Ketika ditanya,
Artinya ini perempuan yang soleha. Begitu, luar biasa. Maka kata Sayyidina Muslim bin Yasar, saya pun pergi dari rumah si ibu itu. Lama sekian tahun saya tidak berkunjung ke kota Bahrain, ke negeri Bahrain. Saya nggak berkunjung. Jadi setelah sekian tahun saya lewat ke negeri Bahrain. Saya ingat sama ibu itu, maka saya pun datang mampir ke rumahnya. Yang tadinya rumahnya dijaga oleh security banyak, orang kaya, budak ada. Maka saya nggak lihat barang seorang pun. Kalau bahasa kita orang sepotong aja ora ada. Kagak ada orang di rumah tuh, di pintu yang jaga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang. Sepi. Akhirnya kata Sayyidina Muslim bin Yasar, fasta'dantu 'alaiha. Saya minta izin. Bahasa kita orang ketok pintu, Waalaikum. Begitu. Dijawab dari dalam, Waalaikumsalam. Siapa? Muslim bin Yasar. Dia ingat tamunya yang sekian tahun yang lalu. Pas dibuka pintunya, mukanya cerah, senangnya luar biasa. Mukanya nggak ada raut stres daripada urat wajahnya. Gembiranya luar biasa, dengan tertawa senyum yang lepas. Lalu kemudian kata Sayyidina Muslim bin Yasar, qultulaha, saya ngomong sama si ibu itu, Masya Nuki, ada apa denganmu? Kenapa ini kelihatannya kamu gembira, senang nih, kenapa ini? Dia bilang begini, ente kan lama nggak main kemari, nggak main. Saya tuh kalau ngirim barang-barang dagangan lewat laut, kena badai, bas, tenggelam semua barang-barang saya yang belum nyampe, habis barang. Begitu, jadi duit nggak dapet, barang hilang. Lewat daratan, barang rusak, hancur, barangnya habis, hancur. Begitu, akhirnya habis-habisan dah, barang nggak ada, dagangan, budak-budak pun juga hilang, udah pada kabur. Begitu, nggak ada saya budak. Anak-anak banyak meninggal. Ada yang meninggal karena bawa barang di laut tenggelam. Ada meninggal di daratan. Saya udah pada mati. Nggak ada. Saya hidup sebatang kara. Anak mati, harta habis, budak habis, karyawan nggak ada, barang itu habis, mati semuanya. Saya alhamdulillah masih hidup, kata dia dengan muka yang luar biasa. Lalu kata Sayyidina Muslim bin Yasar, yarhamukillah, moga Allah beri limpahan rahmat kepadamu yang banyak dengan musibah yang ada. Begitu. Begitu kata Sayyidina Muslim bin Yasar. Cuman ada yang saya mau tanya, dengan perilaku engkau 2 kali saya main ini kok beda antara langit sama bumi? Kata dia, bedanya di mana? Pertama saya mampir ke rumahmu, kamu ini nampak wajahnya rada murung, kurang bahagia. Tapi kenapa sekarang wajahnya bahagia, lepas senyummu?
kayak nggak ada beban hidup. Ada apa denganmu? Ada apa? Kata Sayyidina Muslim bin Yasar, ada berita gembira apa? Maka si perempuan itu, saudara, menjawab, dan jawaban ini menjadi nasihat buat kita. Jawabannya menjadi renungan. Setidak-tidaknya bila kita tidak bisa kayak dia, kita paling tidak cinta kepada dia. Itu aja. Bila kita nggak bisa kayak perempuan ini, paling tidak kita mencintai perilaku perempuan ini. Apa dia jawab? Jadi penyebab saya sedih, dulu kan usaha saya maju luar biasa. Cuman di hati saya sedih, bingung. Jangan-jangan balasan Allah di akhirat sekarang dikasih, di dunia, di akhirat jadi kerek saya. Karena semua dari ibadah saya ditumpahkan di dunia balasannya. Sholat duha saya dikasihlah tuh toko jadi nambah. Jangan-jangan di akhirat saya nggak punya apartemen, nggak punya rumah, nggak punya, karena sudah dikasihin di dunia. Kayak orang kafir di dunia dikasihin segalanya, dikasihin nama Allah, karena di akhirat tidak ada bagian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak ada jatah, udah habis. Di akhirat enggak ada Rahman, yang ada Rahim. Yang tidak nurut enggak dikasih rahmat sama Allah. Kalau di dunia yang nurut maupun yang bengal dikasih. Saya ngeri dengan perusahaan saya maju berkembang. Saya ngeri takut ibadah-ibadah saya nih dibalasnya di dunia. Makanya saya sedih, bingung ngadepin usaha makin maju nih, bingung jangan-jangan di akhirat ora ada bagian buat anak. Jangan-jangan pas semuanya pada habis, harta habis, budak habis, anak-anak diambil oleh Allah. Saya berharap dengan kesabaran hilang harta benda ini, itu menjadi simpanan besar kelak di akhirat. Saya punya istana besar dengan kesabaran ini. Saya punya rumah yang megah di akhirat nanti dengan sebab saya sabar. Maka saya gembira ketika ditimpakan musibah sama Allah, sebab saya yakin Allah ngasih ujian kepada orang yang dicintainya. Maka saya gembira dengan ujian ini. Begitulah jawabannya. Ini perilaku ini, saudara, kira-kira ringan apa berat? Yang jujur nih, berat. Tapi dikerjakan oleh para salaf. Kalau ngalamin kesulitan, alhamdulillah. Orang dulu, alhamdulillah, ngalamin kesulitan. Maka kalau kita tidak bisa alhamdulillah kayak salaf nih, nggak bisa, paling tidak sabar dah. Kalau nggak bisa girang kita kayak dia, mendapat musibah girang, karena yakin seperti apa yang dikata oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, liyukhaffif alamal bala'i anka ilmuka bi annahu
subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan dan keimanan Anda bahwa Allah yang memberikan cobaan kepada Anda, di mana Allah Tuhan yang Rahman, yang Rahim kepada hambanya, di mana Tuhan itu mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi semua ciptaanku. Betapa sayangnya Allah sama ciptaan, sayang sama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita yang memberi cobaan hidup kita adalah Tuhan pencipta kita, yang sayang sama kita, akan meringankan beban derita yang ada. Malah seperti cewek yang nyubit kita, aduh tapi pengen nambah, karena yang nyubit adalah kekasih kita. Maka perempuan ini dia sadar yang nyubit dia adalah Tuhan Allah, kekasih yang tiap malamnya dia berkata, Habibi la yu'adiluhu habibun wa ma li siwahu fi qalbi nasibu. Habibi ghaba an basari wa syakhsi walakin an fuadi la yaghibu. Kekasihku itu tidak ada bandingannya dengan kekasih manapun, dan tidak ada ruang di hatiku untuk siapapun selain dia. Kekasihku itu enggak kelihatan dengan mata kepalaku, tapi dari hatiku dia tidak pernah sirna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ujian demi ujian yang menimpa kepada si ibu ini bukan membuat dia depresi, tapi membuat dia gembira. Jangan-jangan disimpan di akhirat buat hambanya yang beriman dengan kesabaran dari apa musibah yang menimpa dirinya. Ini luar biasa. Bila ini kita nggak bisa menjangkau, kayak begini nih keimanannya kepada Allah perempuan ini, bukan orang laki. Yang disebut perempuan tuh rambutnya panjang, akalnya pendek. Beda sama laki, rambutnya pendek, akalnya panjang. Begitu. Masa kita laki akalnya pendek sama perempuan ini aja, perempuan hebat, mendapat ujian dia tersenyum gembira, enggak ditunjukkan kalau dia susah. Biasa dalam hidup, awalnya juga lahir ke dunia enggak bawa apa-apa. Jadi pun kalau kena COVID nggak punya apa-apa, ya normal, dari awal juga nggak bawa apa-apa. Gitu, duit nggak bawa. Ada nggak ini yang lahirnya bawa duit? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada duit, emang sudah dari dulu, sejak lahir kagak bawa duit. Baju enggak, apa enggak, ya biasa aja. Maka kata teman saya, siapa yang nggak punya duit di rumahnya, siapa yang nggak punya beras di rumahnya, siapa yang nggak punya buat jajan anaknya, monggo malam ini jam 10 malam tepat datang ke rumah saya untuk nangis bareng-bareng. Sebab saya juga nggak punya. Gitu. Diajak nangis, bukan untuk zikir, bareng-bareng nangis. Ujian kita tidak seberat ujian yang menimpa Rasulullah. Ujian kita tidak seperti kemarin. Kita diterangin bagaimana Ammar, ya kan,
Bagaimana ditusuk tuh duburnya pakai besi panas, jus, sampai nembus ke kepala demi iman. Biasa. Bilal ditimpa sama batu panas, biasa. Kita kan gak segitu-gitu amat. Maka kalau kita menurun, sayang kita. Maka ada bahasa, dunia itu tak selebar daun kelor. Tahu daun kelor? Tahu. Kalau kemudian daun kelor itu ditaruh di mata kita, ditaruh di mata, daun kelor, tempelin di mata, maka kita jalan ke barat, adanya, kalau kita matanya dikasih daun kelor dua, maka jalan ke barat adanya daun kelor. Jalan ke timur daun kelor, jalan ke utara sama, ke selatan sama. Maka kita nyimpulin bahwa dunia ini segede daun kelor, padahal karena daun kelor ada di mata kita. Itu buang dong daun kelor. Ada kebun nanas yang udah nggak ada nanasnya, begitu. Ada permata hijau, begitu. Ada macam-macam, begitu. Ada orang jalan ke kamarnya, di kamarnya diendus-endus, bau tai ayam. Kamarnya bau tai ayam. Dia pergi lagi ke dapur, hidungnya ngendus-ngendus, bau tai ayam dapurnya. Dia pergi ke ruang tamu, dindus juga ruang tamu, bau tai ayam. Dia duduk di balkonnya, bau tai ayam. Sampai di selasar rumahnya, bau tai ayam. Maka dia simpulin, ini rumah segede gini, isinya tai ayam. Ini penyebabnya dia tidak mengerti bahwa tai ayam itu ada di hidungnya. Tai ayamnya ada di mana? Di hidung, di sini nih adanya. Maka kalau ada di hidung, kemana juga bau tai ayam. Dia simpulin sejagat raya ini isinya kenapa? Karena di hidungnya. Bila masalah itu ditaruh di hidung, maka di dunia ini isinya masalah saja. Tidak ada kebaikan Allah kepada kita. Seakan-akan kita adalah orang yang terzolimi oleh Tuhan. Seakan-akan kita orang yang paling sengsara sedunia, termiskin sedunia. Kayak Asmin Chaidar. Begitu. Ya Allah, mau ngapain? Karena masalah ditaruh di hidung kita. Jalan dong keluar. Jangan di rumah mulu. Kalau di rumah mulu mumet. Rumah mulu main. Kemana kek? Al-harokah barokah. Jalan itu banyak berkah. Main keluar. Begitu. Main, coba jalan ke rumah sakit, nggak usah jauh-jauh, MPH, main deket tuh Medika Permati Hijau, main tuh di ruang IGD-nya, ada yang kakinya buntung, kena truk, ada yang stroke, ada yang kena gula, diem aja,
Enggak kayak kita badan sehat, dianggap kita musibah mulu. Dia musibah besar biasa aja. Masa dianggap kita lebih parah? Enggak parah. Mereka yang parah aja biasa aja. Qad tunkirul ainu daw'a syamsin min ramadin wa yunkirul famu hilwal ma'i min saqami. Terkadang mata yang lagi rabun tidak mencintai cahaya matahari. Ogah. Terkadang mulut yang sakit mengingkari manisnya air. Jeruk manis pahit, pisang manis pahit, mangga manis pahit, nanas manis pahit. Padahal kata orang-orang nanas manis, jeruk manis, pir manis, pisang manis, kata kita pahit. Pastikan kita sedang sakit karena kita mengingkari apa yang dikata oleh orang. Bila kita mengata dunia ini isinya masalah, padahal dunia itu kata orang-orang anugerah, apalagi kata demasif, syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Begitu. Hidup anugerah, nikmat. Kata kita hidup masalah, maka kita lagi sakit keimanannya kepada Allah. Yang sehat dicubit sama Allah, senyum. Makasih kau telah sadarkan aku betapa aku adalah hamba yang lemah dan pentingnya sabar. Saya berharap maka dengan ujian ini kelak di akhirat saya diberi nikmat besar oleh Allah. Enggak kayak kemarin dagangan lagi laris, saya khawatir balasan ibadah saya semuanya ditumpahkan ke dunia sehingga di akhirat saya tidak ada kebaikan barang dikit. Begitulah tindakan dan perilaku salaf kita. Maka kalau dibanding sama si Nyai ini, harta banyak, perusahaan di mana-mana habis, karyawan ribuan habis, anak habis. Kita mah ya Allah, anak ada, bini ada, walaupun gak dikasih makan, malam diajak tidur mau, sampai akhirnya corona positif, alhamdulillah. Begitu. Bininya yang tadi nggak hamil, hamil lagi. Kenapa? Kata dia, ini pengaruh lockdown. Pengaruh apa? Pengaruh apa? Lockdown. Ya, bukan lockdown, lockdown. Kalau di rumah mulu, udah ada rock. Tarik aja. Begitu. Positif lagi. Alhamdulillah. Begitulah orang-orang dahulu menghadapi musibah dengan senyuman. Kalau kita nggak bisa kayak begini berat. Tapi ini hamba Allah, bukan nabi, bukan rasul, sahabat juga bukan. Orang biasa. Dia bisa, kita juga mesti bisa. Maka bila kita tidak bisa kayak dia, paling tidak kita mencintai perilaku mulia dia. Sebab cinta itu berpengaruh. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan kumpul bersama yang dicinta meski amaliyahnya tak sama dengan yang dicinta. Ini kisah nyata perilaku orang-orang dulu yang disebut salafus salih, yang berbeda dengan orang di akhir zaman golongan salah tuh salah, salah tuh salah. Begitu. Inilah orang-orang akhir zaman. Maka bila kita nggak bisa kayak gini, sabar aja. Yakinlah roda berputar. Nggak mungkin malam terus. Fajar kebahagiaan akan menyingsing.
Ketika ketemu orang sukses, aduh dulunya sengsara. Jangan lihat sekarang. Ketika ada orang wisuda, daripada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, dan seterusnya, itu dia belajar lama, dia mengalami ujian demi ujian. Biasa hidup, biasa. Dan yakini yang diuji itu selalu barang bagus. Nggak ada barang basi diuji. Bener nggak? Kalau kita dapat ujian berarti kita orang hebat di mata Allah. Orang hebat. Justru kalau dicuekin sama Allah, patut curiga. Ada apa kita ini dicuekin sama Allah? Begitulah hidup orang-orang dulu. Maka tinggal kita mencontoh sebisa kita. Paling tidak kita dengan membaca-baca begini, bandingkan musibah kita yang menimpa nih orang dengan corona. Anak kita juga nggak habis, malah nambah gara-gara lockdown. Kan begitu. Bener nggak? Ya Allah, malah berat badan nambah, habis dari dapur, kasur dapur, nggak kemana-mana, lihat makanan lagi, makan lagi, berat badan nambah, katanya lockdown. Luar biasa. Nah, udahlah, hidup ini nikmat, jangan dibikin masalah. Kalau dibikin masalah berarti dunia segede daun kelor. Bukan kita doang yang susah. Ayo dong main. Banyak kok yang lebih susah dari kita. Di pasar banyak yang tangannya buntung dagang. Tuh di pasar Loak Bayoran, tangannya buntung dagang. Artinya mereka nggak ada tangan aja mereka bahagia. Masa kita ada tangan? Seakan-akan kita nggak ada. Gitu, nggak punya motor aja stres. Ayam, ya Allah, nggak punya motor, jingrak-jingrakan. Berasa dia punya kaki. Masa kita punya kaki? Stres, kalah kayaknya sama ayam. Dan kita bukan ayam, hamba Allah yang rajin ngaji di Masjid Nurul Anwar. Ya Allah, biar kata ngajinya di kebun, tapi kan kebun nanas, ya kan. Alhamdulillah, dah dibikin happy hidup, jangan dibikin stres. Begitu kita berhak bahagia. Dan kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus bahagia seperti nyai-nyai ini bahagia. Maka kita pun juga kudu bahagia. Insya Allah. Dah segini aja, dan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab.